Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita melanjutkan materi berikutnya. Sekarang kita akan membahas terkait sistem elektrik, mekanik, dan elektromekanik. Jadi elektromekanik ini ya tentunya gabungan antara sistem elektrik dan mekanik. Oke, tapi mungkin pertemuan kali ini kita hanya fokus membahas sistem elektrik ya. Kalau sempat mungkin kita akan masuk ke mekanik juga. Yang pertama, sistem elektrik. Tentunya pembahasan model sistem elektrik ya. Dalam hal ini kita tentu akan banyak menggunakan hukum dasarnya, yaitu hukum Kirchhoff yang berkaitan dengan sistem elektrik ya. Sedikit mengulang kembali terkait muatan, arus, tegangan, resistansi, kapasitansi, dan induktansi. Apa itu semua gitu ya? Oke, muatan sebetulnya adalah N kali Q. QA ini adalah muatan dasar. Jadi pada dasarnya ketika atom kehilangan elektron, atom tersebut akan bermuatan positif. Ketika atom mendapatkan lebih elektron, gitu ya, atom tersebut akan bermuatan negatif, menjadi ion negatif atau ion positif ya. Nah, artinya di sini sebetulnya yang membawa muatan ya, yang memberi efek muatan itu adalah elektron. Ya. Jadi setidaknya ya muatan itu ya adalah muatan elektron. Ya. Jadi ketika kita membahas muatan yang banyak, itu sebetulnya adalah perkalian bilangan bulat dengan muatan dasarnya, yaitu muatan elektron ya, dalam. Nah, kaitannya dengan listrik ya, rangkaian listrik, muatan yang bergerak ya, dalam hal ini sebetulnya elektron ya, elektron yang bergerak, yaitu elektron bebas tentunya ya. Apa itu elektron bebas? Elektron yang berada di daerah konduksi, berada di daerah konduksi. Atau kalau kita perhatikan, rasanya sudah pernah dibahas ya tentang pita energi ya, pita energi itu ada pita valensi, pita konduksi. Nah, pita valensi itu adalah elektron yang masih terikat ya, tapi dia berada di kulit paling luar, sehingga dia sangat, sebetulnya kulit paling luar ini lebih mudah misalnya terionisasi keluar ya, eksitasi, atau itu bergantung apakah atomnya ini kuat ya, masih kuat menarik elektron valensi atau tidak. Ya nanti berdampak pada sifat material itu sendiri gitu ya. Nah, ketika elektron ini mampu loncat ya, mampu melewati lapisan energi berikutnya, yaitu dari pita valensi kemudian misalnya loncat ke pita konduksi. Nah, elektron yang ada di konduksi ini ya, pita konduksi, barulah dia bisa bergerak bebas. Makanya kita sebut sebagai elektron bebas, karena pengaruh gaya tarik oleh inti atom itu sudah terabaikan gitu ya. Oke, ini muatan. Kemudian arus ya. Secara definisi arus ini adalah laju muatan ya, laju perubahan muatan. Misalkan kita memiliki suatu penampang kabel misalnya, maka
berapa jumlah muatan yang melewati kabel itu, ya, melewati yang bergerak setiap saat gitu ya. Nah, arus kita definisikan sebagai laju ya. Artinya seberapa banyak muatan listrik yang lewat per satuan waktu. Kalau misalnya kita ibaratkan air di dalam selang gitu ya, maka ya dq dt ini ya, laju muatan itu ya sama seperti laju aliran air dalam selang itu gitu ya. Nah, tentunya kalau ini diferensialnya ya, kalau kita balik gitu ya, ya d kita mencari q-nya, maka kita bisa dapatkan dari integral terhadap waktu ya, integral terhadap waktu dengan batasnya 0 sampai t. Tentu ada initial kondisi. Ini jangan dilupakan ya. Jadi perhatikan bahwa kalau punya keadaan awal ya, kita perlu memperhitungkan ini. Tapi misalkan keadaan awalnya 0 gitu ya, dianggap 0 ya, ya ini bernilai 0. Kemudian resistansi. Resistansi ini lahirnya dari hukum Ohm. Jadi lahirnya dari hukum Ohm ketika kita membahas bagaimana tegangan, tegangan ini sebagai potensi ya. Jadi maka tegangan ini sebetulnya beda potensial ya, kita sebut juga beda potensial. Kenapa? Karena kondisi muatan ya, itu memiliki potensi ya. Letak muatan itu ada potensi. Potensi untuk apa? Untuk mengalir. Nah, bagaimana muatan ini mengalir? Dia perlu potensi yang ada perbedaan potensi antara satu titik ke titik lainnya. Itu ada beda potensi, maka dia bisa bergerak dari potensi yang lebih. Karena dia muatannya elektron ya, sebetulnya elektron yang bergerak, maka elektron itu sebetulnya bergerak dari potensi yang rendah ya, karena minus, ke potensi yang maksudnya potensi yang minus, potensi kalau ini elektron ya, elektron di sini potensi yang lebih besar ya, anggaplah plus gitu ya. Kemudian di sini ada potensi yang lebih kecil, anggaplah minus ya. Misalnya ini 5, ini 4. Tentu 5 lebih besar dari 4. Tapi elektron ini dia akan bergerak ya, dari nilai yang lebih kecil ke yang besar. Yang lebih positif. Tentu karena dia muatannya negatif ya. Tapi muatan yang kita bahas di sini adalah kebalikannya dari elektron ya. Jadi arus yang kita bahas di sini juga kebalikannya dari arah si elektron ya. Jadi ketika elektron mengalir ke sini, arus yang kita definisikan itu yang ke arah sini ya, dari yang positif ke negatif. Nah, kalau kita ibaratkan, maka potensi ya, potensi itu seperti ketinggian ya. Jadi tegangan itu, karena potensi itu seperti ketinggian, tegangan itu beda potensial. Maksudnya adalah beda ketinggian. Jadi karena ada beda ketinggian, tentu saja si orang kuning ini ada kecenderungan untuk mengalir ya, ada kecenderungan untuk mengalir. Nah, potensi itu seolah-olah dia yang mendorong ya, mendorong si AMP ini ya, ampere ini untuk mengalir gitu ya.
Orang yang warna kuning ini dipaksa. Ya. Sebetulnya yang memaksa itu adalah potensi. Tapi di saat yang sama gitu ya, ada home ini dia justru menghambat si kuning ini bergerak turun. Nah, analogi ini sama seperti resistansi ya. Jadi resistansi ini menghambat arus pada tegangan tertentu ya. Nah, sehingga resistansi kita definisikan sebagai beda potensial, ER ini adalah beda potensial di resistor ya. Misal ini kita punya resistor, ER ini kita ukur dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini. Jadi kita ukur beda potensial di resistornya. Nah, ini ER. Kemudian arusnya, ini adalah arus yang mengalir di hambatan tersebut ya. Kemudian ada kapasitansi. Nah, kapasitansi ini berkaitan dengan kapasitor ya. Jadi seberapa besar kapasitor, suatu kapasitor itu bisa menampung muatan. Ingat bahwa kapasitor itu menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Ya. Medan listrik dihasilkan dari muatan, ya, muatan yang dikumpulkan. Nah, di kapasitor kita ingin mencari tahu kapasitas, ya, kapasitas, yaitu seberapa banyak kapasitor ini menampung muatan. Ya, untuk tegangan tertentu ya. Nah, ini adalah tegangan kapasitor. Jadi misalnya tegangan kapasitor 1 volt gitu ya. Kapasitor dengan tegangan 1 volt ini bisa menampung berapa muatan kira-kira? Nah, parameter seberapa mampu kapasitor itu menyimpan muatan. Nah, ini kita sebut sebagai kapasitansi C. Maka kita definisikan kapasitansi itu sebagai Q per EC. Q-nya muatan ya, muatan. EC-nya ini ada tegangan di kapasitornya. Jadi ini kalau kapasitor, maka EC ini ya diukur dari sini ke sini gitu ya. Selanjutnya ada induktansi. Oke. Induktansi ini muncul ketika suatu kumparan ya, atau lilitan, kita aliri arus ya. Kita tahu ketika ada arus yang mengalir, di sini akan terbentuk medan listrik ya. Nah, ini kalau arus mengalir ke sini, ke arah sirkular seperti ini, maka akan muncul medan magnet yang arahnya ke sini ya. Ingat ya, keturunan tangan kanan. Ini arus, maka akan muncul medan magnet. Nah, kita juga pernah ingat kembali bahwa medan listrik pun ternyata menginduksi dan menghasilkan arus. Jadi arus karena ada arus muncul medan magnet. Nah, karena ada medan magnet akan muncul arus induksi, ya, arus induksi. Kemana arus induksi? Kalau B-nya ke sini, maka medan magnet induksi itu berlawanan dengan B asalnya. Jadi medan magnet induksi akan ke arah sini. D induksi. Nah, karena B induksi ke sini, dia akan menghasilkan arus induksi. Kemana arus induksi? Tentunya ke arah sini.
ternyata arus induksi ini berlawanan arah dengan arus asalnya, ya, arus asalnya. Artinya seolah-olah arus induksi ini melawan, ya, melawan atau menahan arus asal, ya, arus yang sebetulnya, yang asalnya awal tadi, ya. Jadi semakin besar arusnya yang mengalir, semakin besar pula dong arus induksinya, ya. Nah, dalam hal ini ingat ya bahwa medan induksi ini akan muncul, ya, ketika arusnya ini tidak konstan, ya, tidak konstan, melainkan dia ketika ada laju perubahan arus, ya, maka medan induksi ini barulah muncul, ya. Sehingga kita bisa definisikan, ya, suatu konstanta, ya, kita sebut induktansi, ya, yaitu perbandingan antara tegangan dengan laju arus, ya. Di sini laju arus. Jadi tegangan di sini adalah tegangan di induktor, ya, di induktor. Kemudian DIdt ini adalah laju arus yang mengalirnya. Semakin besar laju arus yang mengalir, tegangannya akan meningkat juga, ya. Karena apa? Karena semakin besar laju arus yang mengalir di sini, semakin besar pula nih ininya, tahanannya, induksinya. Maka semakin besar pula perlawanannya. Perlawanan dalam hal ini akan menghasilkan GGL, ya, medan menghasilkan tegangan, ya, tegangan, sehingga di sini ada tegangan EL. Oke. Ini sebetulnya mengulang, ya, mengulang kembali materi mungkin ada di rangkaian listrik, ya, rangkaian listrik dan rangkaian elektronika dan listriknya. Rangkaian listrik dan elektronika, ya, materi di kuliah itu pasti ada, ya, tentang muatan, resistansi, kapasitansi induksi. Oke, selanjutnya hukum Kirchhoff, ya. Kita masih ingat tentunya bahwa penjumlahan, ya, penjumlahan semua arus, ya, yang menuju cabang ini akan nol, ya. Dalam artian ini, maka jumlah arus yang masuk ini akan sama dengan jumlah arus yang keluar cabang. Sebetulnya ini berasal dari hukum kontinuitas, ya, di mana muatan ini harusnya kontinu, gitu, ya. Yang masuk harusnya sama dengan yang keluar dong. Kalau masuk lebih besar dari yang keluar, artinya ada yang tersisa di cabang, kan? Kalau masuk 5, keluar 3, berarti kan ada sisa 2 yang menetap di cabang. Nah, itu tidak mungkin, gitu. Nah, maka yang masuk mestilah sama dengan yang keluar. Nah, itu kan simple sebetulnya, ya, konsepnya. Nah, selain itu hukum Kirchhoff, nah, kali ini tentang tegangan, ya. Kalau tadi arus kita melihat di cabang, ya. Kalau di cabang maka ada kontinuitas di situ, ya. Arusnya harus sama yang masuk maupun yang keluar. Tapi kalau untuk hukum tentang tegangan, ya, maka ini kalau kita membentuk rangkaian itu menjadi mesh, ya, seperti mesh. Tentu ini adalah mesh yang paling sederhana, ya. Jadi mesh yang kita sebut mesh itu adalah rangkaian yang tertutup, ya, closed loop. Yang tertutup. Tentu misalkan kita punya yang lebih kompleks, ya. Nah, ini bisa kita pandang sebagai loop. Ini juga kita pandang sebagai loop. Jadi di sini ada 2 mesh, ya. Ada 2 mesh. Nah,
Di KVL ini kita akan mengamati bahwa total tegangan tiap-tiap komponen ini akan sama dengan 0 totalnya. Nah, dalam artian di sini, misalnya di sini tegangan AB ya, tegangan AB, EAB ya, ditambah tegangan BC, ditambah tegangan CD, ditambah tegangan DA. Ingat D terhadap A ya, urutannya. Sedangkan ini minus, ini plus, maka EDA ini minus ES ya. Nah, sehingga kalau kita ubah, jadilah seperti ini. Ternyata kalau di KVL ini, tegangan sumber ini akan mengakibatkan total tegangan tiap komponen selain sumber ya, itu akan sama dengan tegangan sumbernya gitu ya. Jadi semua total tegangan di semua komponen ya selain sumbernya ini akan sama dengan tegangan di sumbernya. Simple ya. Oke, contohnya ya, contohnya kita memiliki rangkaian RC misalnya, RC sederhana seperti ini. Kemudian ES ini adalah sumber tegangannya, Maka tegangan di komponen R tentu saja I arus ya, arus yang mengalir dikali hambatannya R. Kemudian tegangan di kapasitor ya, tadi sudah kita ini ya sebetulnya. Nah, ini kan EC sama dengan berarti Q per C ya. Oke. EC, kemudian ada tegangan sumber minus ES ya, minus ES. Sehingga IR tambah EC sama dengan ES. Nah, ini sebetulnya beragam cara ya, beragam cara untuk menyelesaikan persoalan elektrik ya. Nah, salah duanya di sini. Pertama, misalnya kita ingin membuat modelnya dalam bentuk muatan ya, muatan yang tersimpan di kapasitor ya. Bisa kita memodelkan dalam bentuk muatannya ya. Jadi ya arus kan kita bisa definisikan sebagai laju muatan. Kemudian EC ya sebagai definisinya tadi ini ke sini berarti Q per C ya, Q per C. Sama dengan ES. Atau boleh juga ya kita memodelkannya dalam bentuk arus ya. Jadi arusnya yang kita biarkan. Kemudian EC-nya kita ubah ya, dari Q ya. Ingat Q-nya itu adalah ini ya. Q-nya adalah ini, kita ubah seperti ini. Atau yang ini menjadi seperti ini. Nah, dua model ini sama. Oke, dua model ini sama. Tergantung sebetulnya mana yang ingin kita pandang duluan gitu. Mana yang pembahasan yang mana yang menurut kita lebih mudah gitu. Jadi beragam cara sebetulnya. Nah, ini kalau kita cari transformasi Laplace-nya, ini turunan pertama jadi SQ plus Q0. Ini ada kondisi awal ya, ada kondisi awal. Nah, kalau semua kondisi awalnya kita anggap 0, ya ini kita abaikan aja ya, 0. Kalau semua kondisi awalnya 0. Jadi muatan yang tersimpan di kapasitor ini awalnya misalnya 0, maka ini ya dinolkan aja. Tapi kalau misalkan di persoalan kita mendapati kapasitornya sudah memiliki muatan awal ya, muatan saat awalnya ada muatannya ya, ya kita perlu perhitungkan di sini. Nah, kalau yang ini
kita transformasi Laplace ya. Justru ini yang kita, jadi ini masih ingat ya, jadi transformasi Laplace dari integral 0 sampai t i tau d tau ya, itu akan menghasilkan is per s ya. Nah ini juga masih ada kondisi awal di sini. Tentu kalau disebutkan kondisi awalnya 0 ya kita abaikan ini. Nah dari sini bisa kita tentukan ya secara eksplisit Qs dan Qs dan ES-nya. Jadi kalau misalkan kita ingin fungsi transfernya berupa Qs per ES ya, berarti di sini adalah keluarannya berupa muatan, masukannya berupa tegangannya ya, sumber tegangannya. Kita bentuk fungsi transfernya sebagai Q per ES. Tapi kalau kita menginginkan, kita ingin memandang arusnya sebagai keluaran ya, ya kita buat fungsi transfernya IS per ES ya. Jadi sangat bergantung ya. Kita ingin mendefinisikan fungsi transfernya seperti apa. Bisa juga kita misalnya pengen mencari tegangan ya, tegangan di kapasitor ini berapa gitu ya. Tegangan di kapasitor ini berapa? Ya ini misalnya EC ya. Transformasi Laplace-nya ECS ya. Maka yang perlu kita cari adalah fungsi transfer dalam bentuk EC per ES. Saat materi terkait respon frekuensi, sebetulnya saya sudah menjelaskan terkait ini ya, terkait ketika mencari perbandingan keluaran dan masukan yang merupakan di sini keluarannya berupa tegangan kapasitor ya. Nah misalkan ya yang kita cari adalah tegangan di kapasitor. Ini akan kita dapati kurvanya akan seperti ini. Nah ini sebetulnya akan menghasilkan orde pertama ya. Jadi sistem seperti ini. Kalau kita ingin mencari keluarannya respon tegangan di kapasitor gitu ya, kita akan dapati hubungannya adalah orde pertama ya. Ini sudah pernah dijelaskan sebetulnya di materi ini ya, materi sistem respon frekuensi ya. Materi respon frekuensi itu ada, sudah dijelaskan. Nah, tentunya di sini pasti ada parameter waktu naiknya, waktu tunaknya kayak gimana, dan konstanta waktunya berapa gitu ya. Nah itu sangat penting ya untuk kita perhatikan ya. Nah di sini waktu konstanta waktunya. Nah ini sebagai contoh ya, bagaimana kira-kira VO ya, artinya tegangan di sini ya, artinya tegangan di sini, tegangan di kapasitor sebagai responnya ya, sebagai keluaran dari sistem, dan masukan sistemnya berupa tegangan sumbernya. Nah, bagaimana VOT ya, jadi respon sistemnya dalam bentuk VOT ya. Nah, bagaimana bila VS ya, jadi sumbernya konstan ya. Nah, kalau sumbernya konstan kira-kira bagaimana? Nah, kalau sumbernya tidak konstan ya, sin omega t, kira-kira responnya seperti apa? Sebetulnya ini juga pernah kita singgung ya di respon frekuensi yang beberapa minggu lalu ya, bahwa nanti responnya pun nanti akan ada suku
yang memiliki frekuensi omega T ya, frekuensi yang sama gitu ya dengan sumber gitu. Induktor juga sama ya. Kita bisa banyak sebetulnya, bisa banyak cara untuk misalnya kita ingin keluarannya berupa arus atau keluarannya berupa tegangan di L gitu ya. Dia tergantung mana yang ingin kita tinjau ya. Jadi sistem elektrik itu juga tergantung mana yang akan kita tinjau. Nanti model matematisnya juga mengikuti ya. Nah, kalau kita perhatikan model matematis yang kita buat, ini semuanya berdasarkan hukum Kirchhoff ya. Jadi memang fundamental dari sistem elektrik ini ya hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff. Tentunya ada hukum Ohm di situ ya. Hukum Ampere juga ya. Tapi fundamentalnya di sini ada Kirchhoff ya, analisisnya. Oke. Nah, ini persoalan-persoalan yang umumnya dihadapi adalah misalnya rangkaian RLC. Jadi rangkaian yang terdiri dari ada induktor, ada kapasitor, dan juga ada resistor. Ya tentunya tidak harus urutannya seperti ini ya. Bisa juga resistor di sini, induktor di sini, kapasitor yang di sini gitu. Bisa juga yang dicari tegangan di induktor atau tegangan di kapasitor ya. Tidak harus yang dicari tegangan di resistor. Tentunya sistem tergantung mana yang mau kita tinjau ya. Nah, yang mungkin yang menarik di sini adalah nanti akan kita lihat ya sifat dari induktor, sifat dari kapasitor, dan sifat dari resistor ya. Induktor ini sifatnya adalah menahan arus ya, menahan arus. Semakin besar perubahan arusnya, semakin besar laju perubahan arusnya, semakin besar pula dia menahan arusnya. Kapasitor justru juga menahan ya, kapasitor juga menahan arus. Tapi ketika arusnya berubah ya, artinya sinyalnya ini AC ya, sinyal AC ya, sinyal AC, arusnya ini bisa lolos ya, bisa lolos. Nah, seberapa besar lolosnya? Itu bergantung sama frekuensinya. Nah, kalau tadi induktor semakin besar laju perubahan arusnya, induktor akan semakin menahan. Kebalikannya, kalau kapasitor semakin besar perubahan arus ya, laju perubahan arusnya, ya arusnya itu semakin mudah keluar ya, mudah melewati kapasitor. Jadi kalau kapasitor ini berhadapan dengan arus yang konstan, nah arus konstan ini nggak akan bisa melewati kapasitor ya, karena lajunya berarti kan 0 ya. Tapi kalau induktor justru kalau arusnya konstan ya, ini seolah-olah short aja ya. Jadi induktor itu mengalirkan arus ya dengan mudah. Nah, kalau resistor ini tidak bergantung frekuensi ya, tidak bergantung laju perubahan arusnya. Ya, ketika arusnya sekian ya tahanannya tetap ya, tahannya konstan ya, relatif. Nah, tentunya di sistem di umum ya, secara real gitu ya, secara real komponen-komponen listrik itu nggak mungkin memiliki hambatan yang
murni. Jadi misalnya kita memiliki resistor. Resistor itu walaupun resistor itu belum tentu murni resistor. Bisa jadi resistor ini memiliki kapasitansi walaupun ya sangat kecil, atau juga memiliki induktansi walaupun sangat kecil. Tapi intinya adalah semua komponen listrik, semua komponen listrik yang ada di dunia itu pasti memiliki sifat resistansi, sifat kapasitansi, dan sifat induktansi. Ya tentunya porsinya bisa mana yang lebih dominan, mana yang lebih tidak dominan. Gitu. Sehingga pemodelan LRC ini ya penting gitu ya. Jadi misalnya kita punya suatu komponen. Nah, komponen ini kalau kita modelkan, bisa saja kita modelkan dengan L, C, dan R. Ya misalnya L nggak dominan ya, berarti bisa kita abaikan. Kapasitor juga tidak dominan, bisa kita abaikan. Jadi sisa hanya resistor. Jadi pemilihan model pun cukup penting ya. Misalnya kita memiliki cairan ya, cairan. Kemudian kita ingin uji bagaimana konduktivitasnya. Tentu kita akan beri tegangan ya, beri tegangan. Kemudian arus yang mengalir ya, melalui cairan ini kita ukur. Nah, kalau cairan ini hanya resistif ya, maka bisa kita hanya memodelkan cairan ini sebagai resistor. Ya, sebagai resistor. Cairan ini sebagai resistor. Tapi umumnya ya, cairan itu bukan hanya resistor. Tapi cairan itu memiliki kapasitansi, memiliki, kalau induksi mungkin sangat kecil, jadi bisa kita abaikan. Tapi kalau kapasitansi, umumnya juga sangat berpengaruh. Dan bentuk cairan ini pasti kompleks ya, pasti kompleks. Ya, mungkin modelnya kalau kita gambarkan rangkaian listriknya, dia terdiri dari kapasitor, resistor, atau bercabang lagi resistor, kemudian bercabang lagi ada kapasitor lagi, ada resistor, kemudian bercabang lagi ada kapasitor misalnya. Dan cabang-cabang yang gak jelas itu semua terdiri dari resistor, kapasitor, dan nah tentunya walaupun rangkaian ini sangat rumit gitu ya, jadi modelnya ini seperti tumpukan dan rangkaian kapasitor, resistor yang bertumpuk-tumpuk banyak gitu ya. Nah itulah ada model cairannya. Tapi bisa juga kita sederhanakan nih. Anggaplah si cairan itu seperti terdiri dari kapasitor dan resistor saja gitu ya. Boleh kita memodelkan cairan seperti ini? Boleh ya, boleh saja. Nah, nanti perkara modelnya dapat diterima atau tidak, yaitu nanti berkaitan dengan eksperimen ya. Nah, eksperimen misalnya kita melakukan pengukuran seperti ini. Kita beri sinyal AC ke cairan ya, kemudian kita ukur arusnya. Kemudian kita plot misalnya. Bagaimana arus terhadap tegangannya, bagaimana pergeseran fasanya.
Nah, di sini kan bisa kita tinjau ya. Berapa sih pergeseran fasa kalau rangkaiannya berupa RC? Ya. Nah, di sini pergeseran fasanya kan bergantung terhadap nilai R dan RC di sini gitu ya. Nah, secara eksperimen bisa kita ukur ya, bisa kita ukur. Nah, secara teori, secara konsep ya, secara model, kita bisa memodelkannya seperti ini. Apakah sesuai? Ya, belum tentu. Kalau sesuai, ya, bagus modelnya berarti. Kalau tidak sesuai, yang disalahkan adalah modelnya, bukan eksperimennya. Karena kebenaran ya itu berdasarkan eksperimen ya. Kebenaran dari sains ya, itu ya berdasarkan eksperimen. Nah, rangkaian elektrik sederhana contohnya ya. Ya, ini sebetulnya kita sudah bahas ya di. Oke, kita lewat saja. Ini juga sudah kita bahas di respon frekuensi ya. Kita dapatkan VO-nya seperti ini. Sehingga fungsi transfernya menjadi seperti ini. Nah, ini adalah ordo 1 ya. Ordo 1 dengan konstanta waktunya adalah CR. Sorry, super CR ya, super CR. Nah, kalau kita perhatikan, maka polnya ada di sebelah kiri. Ada di sebelah kiri. Artinya apa? Artinya sistemnya stabil ya. Ya, kita memang mengakui bahwa ini sistemnya stabil karena setelah kita plot juga ya. Setelah diplot, responnya pun kalau kita plot ini ya, solusinya. Oh, ini kita lewat ya soalnya. Kalau kembali ke rangkaian RC yang tadi ya. Nah, ini ya, kalau kita kembali ke sini. Lihat respon tegangan di kapasitor stabil ya. Dia menuju ke suatu nilai tertentu. Oke. Kalau ini analisis kestabilannya, jadi pakai pol ya di sini. Dilihat dari fungsi transfernya, mencari polnya, posisi pol ada di sebelah kiri, sistem stabil. Lalu respon frekuensi, ini ada sudah dijelaskan di 3 minggu yang lalu ya, kalau tidak salah, tentang respon frekuensi. Nah, mungkin tambahan di sini kita diperkenalkan konsep impedansi. Impedansi di sini berupa perbandingan antara tegangan dan arus. Kita sebut impedansi. Nah, kalau resistan sudah jelas ya, perbandingan tegangan dan arus itu adalah resistansinya. Artinya impedansi dari resistor ya, itu adalah R. Bagaimana dengan impedansi dari kapasitansi? Kalau kita lihat ya, maka perbandingan tegangan dan arus ya, perbandingan tegangan dan arusnya adalah seperti CS. Dari mana ini? Ingat bahwa arus ya, arus itu dari Q ya, dari Q dQ dt ya. Arus ya. Nah,
ingat arus IT ya, IT itu adalah dq dt. Maka transformasi Laplace-nya IS ya, adalah ya S ya, S kali Q, S kali Q ya. Anggap semua awal ya, keadaan awalnya adalah 0. S kali Q. Kemudian ES, ini kan E ya, E, C berarti C kali, Q per C, Q per C. Maka EC ya, ya tentunya Q-nya adalah QS per C. Nah, EC-nya QS per C, IS-nya S per Q, maka ini habis ya. Jadilah 1/CS ya, 1/CS. Dengan cara yang sama nanti kita bisa dapatkan bahwa induktansi itu adalah L kali S. Oke, jadi kita memiliki kapasitasi impedansi dari R dari resistansi itu adalah resistansi itu sendiri. Impedansi dari kapasitor ya 1/CS ya. Kemudian impedansi dari induktor ya sama dengan L kali S. Nah, dengan konsep impedansi ini sebetulnya lebih mudah ya kita mencari persamaan matematisnya. Misalnya rangkaian RLC saja. Kalau tadi kita membahasnya, wah lumayan panjang ya. Lumayan panjang ya. Mana? Ini RC saja pembahasannya lumayan panjang ya. Nah, dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, lumayan panjang ya. Ini hanya RC. Kalau RLC bisa lebih panjang ya langkahnya. Tapi kalau kita menggunakan konsep impedansi, ini jadinya sangat mudah gitu ya. Tegangan dalam transformasi Laplace tentunya ya, itu adalah arus kali impedansi. Arus kali impedansi. Ingat bahwa konsepnya impedansi sama dengan tegangan dibagi arus. Tentunya kalau kita cari tegangannya, ya arus kali impedansi. Nah, maka di sini arus kali impedansi dari R-nya, impedansi dari C-nya, impedansi dari L-nya gitu. Kita tahu impedansi R adalah R, impedansi dari C adalah 1/CS, impedansi dari L, induktor adalah L kali S. Sehingga fungsi transfernya I per E itu langsung mudah sekali kita dapatkan. Oke, jadi dengan konsep impedansi lebih mudah ya, lebih mudah caranya. Nah, kalau kita bahas RC ya, bahas RC yang tadi sudah kita bahas, yang pernah kita bahas dengan cara seperti ini ya, panjang. Ini dengan konsep impedansi simple. Ini kan pembagi tegangan ya, pembagi tegangan. Maka pembaginya adalah ZC ya, impedansi di sini dibagi impedansi R ditambah impedansi C. Kita masukkan nilainya, jadilah fungsi transfer. Hanya 2 baris. Langsung dapat dengan konsep impedansi. Atau menganalisis rangkaian yang lebih kompleks dari ini ya. Walaupun ini masih rangkaian sederhana ya. Nah, dengan konsep impedansi bisa mudah juga. Contohnya misalnya di sini, ini rangkaian
low pass ya, low pass dengan penguat. Jadi aktif, low pass filter aktif, low pass filter. Nah, yang perlu kita perhatikan untuk op-amp ya, op-amp adalah tegangan di kaki minus dan kaki positif, di kaki non-inverting dan kaki inverting ini sama ya. Ingat golden rule ya, ingat aturan emasnya bahwa tegangan di kaki inverting dan kaki non-inverting ini tegangannya sama. Oke. Jadi kita dapat tegangan yang sama. Nah, karena yang plus ini di ground kan, ya maka ini nilainya 0. Selanjutnya, ingat juga bahwa op-amp ini memiliki impedansi masukan yang sangat-sangat besar. Artinya apa? Artinya hampir tidak ada ya, atau bisa kita abaikan arus yang mengalir ke dalam op-amp-nya. Oke. Sehingga kita anggap arusnya itu mengalir langsung ke sini. Nah, tentu ini arusnya bercabang ya. Totalnya adalah misalnya I. Maka arusnya yaitu yang melewati R1 RI ya. Artinya beda tegangan di RI yaitu FI min F min ya. Di sini F min itu maksudnya tegangan di kaki inverting ya. Beda tegangan di resistor ini adalah VI min VI min. Kemudian beda tegangan di rangkaian ini adalah RF dan CF yang paralel ya, paralel. Maka di sini hambatannya paralel. Nah, di sini sebetulnya impedansi dari CS-nya ya. Jadi yang kita hitung itu adalah impedansi dari komponennya. Di sini hambatan paralel dengan kapasitor ini gitu. Maka di sini paralel. Nah, dengan dua persamaan ini kita bisa cari solusinya ya dengan memasukkan nilai V-min-nya adalah 0. Nanti bisa kita keluarkan VO dan VI-nya. Kalau kita bandingkan VO VI-nya kita dapatkan seperti ini. Ya, dimana kita ketahui ketika di paralel ya. Ini impedansi ya, impedansi ketika di paralel. Jadi misalnya kita punya Z sama dengan Z1 paralel dengan Z2. Ini sama maka seper Z. Ingat ya, kalau paralel maka akan menghasilkan seperti ini, seper Z1 tambah seper Z2. Kalau kita perhitungkan, kita masukkan ke sini, ini kita dapatkan seperti ini. Nah, ini konstan ya, R konstan, ini konstan, ini konstan, ini konstan. Ini S, ini konstanta. Nah, kalau kita lihat di sini, ya ini adalah fungsi transfer order pertama ya. Order 1. Artinya rangkaian filter ini, rangkaian filter order 1 ya. Kita bisa cari nih bagaimana time constantnya berapa, kemudian rising time-nya berapa, ya, settling time-nya berapa. Ini bisa kita cari. Kemudian juga kalau ditanyakan respon keluarnya, bisa kita cari. Caranya ganti dengan S-nya ganti dengan J omega ya. Sorry, ini respon frekuensi ya. S kita ganti J omega. Untuk respon keluaran kita cari VO fungsi waktu ya. Dari mana? Ya dari sini. Dari VO-nya ini kan ini dikali VI. Kemudian kita inverse transformasi Laplace. Sebetulnya bisa kita tebak ya time constantnya berapa. Caranya dengan mengubah
bentuk fungsi transfernya ini menjadi bentuk yang standar. Ingat, bentuk standar untuk order 1 itu adalah 1 per tau S ditambah 1. Ini bentuk standar ya. Jadi bisa kita tebak nih, kira-kira time constantnya berapa gitu. Dengan cara ini kita ubah ke bentuk standar ya. Oke, selanjutnya high pass filter dengan penguat ya. Caranya masih sama ya. Yang perlu kita lihat adalah kaki inverting dan kaki non inverting sama. Nah, karena di sini di ground sama dengan 0. Kemudian nah di sini arusnya ke sini ya. Maka arus di sini ya, itu adalah beda tegangannya. Jadi VI dikurang Vmin dibagi total impedansi ya. Total impedansinya berarti impedansi RI ditambah impedansi CI. Nah, impedansi RI kan R, impedansi dari CI ya super CI kali S. Kemudian yang ini jadi beda tegangnya VI min V plus ya. VO ya, VO dibagi RF. Nah, ini kita operasikan, ini kita buang karena 0 ya, sama dengan 0. Maka nanti kita dapatkan VO per VI-nya. Nah, ini juga ternyata order 1 juga ya, order 1. Berapa time constantnya? Bisa dicari dengan dari definisi time constant tentunya. Rising time-nya berapa? Settling time-nya. Respon keluarannya bagaimana? Nah, respon frekuensinya bagaimana? Oke, jadi ini contoh-contoh dari sistem elektrik ya. Nah, saya ingin memberikan tugas bahwa mungkin tugasnya adalah ini ya. Tugasnya pertanyaan ini. Nah, dari sistem ini ya, berapa time constant, rising time dan settling time 5% ya. Jadi ini jadi tugas ya. Jadi tugas 1, 2, 3. Kemudian ini ya 4, 5, 6. Ya, 6 pertanyaan terkait 2 rangkaian ini ya, low pass dan high pass. Nah, high pass filter maupun low pass filter ini akan kita bisa amati dari respon frekuensinya ya, bagaimana. Kalau respon frekuensinya nilainya besar di frekuensi rendah, nilainya kecil di frekuensi tinggi, nah itu kita sebut sebagai low pass filter. Tapi kalau nilainya kebalikannya ya, jadi frekuensi rendah nilainya kecil, frekuensi tinggi justru nilainya besar, nanti fungsi transfernya, amplitudonya, maka itulah adalah itu adalah high pass filter ya. Nah, ini jadi PR ya, jadi bukan PR sih ya, tapi dikerjakan di sisa waktu perkuliahan ya. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan untuk materi minggu ini ya kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.